Dan mereka ini tuh tebal persona ya, kayak ngundang STM lain untuk nyambut gitu ya. Pasti bang, dia kalau udah 28, 29, 30 itu udah geger Jakarta pasti, ibaratnya udah pada tahu semua. Udah pasti ada keributan lah di mana kalau di 3 sekolahan itu. Dan menurut tuh yang bisa mengimbangi cuma bom bongkar pada saat itu. Wah iya, jelas sih bang, cuma bom bongkar doang kayak waktu itu. Yang bisa yang ada perlawanan lah kalau ribut temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Dawai Bonser di podcast Nostalgia Masa Sekolah. Dan selain pendengar Spotify, podcast ini bisa ditampilkan nanti dilihat secara visual di Bonser Channel. Dan langsung aja kita ke narasi kisah berikut ini. Gambarannya narasi kisah berikut ini generasi milenial dari alumni 6KR beberapa kali diundang untuk tampil jadi narasumber di channel-channel konten nostalgia yang lain. Kita langsung perkenalkan diri, say hello sama narasisah berikut ini. Jos. Yo bang. Ya, kedengeran suara gua? Kedengeran bang. Lagi di mana nih sekarang? Di rumah nih bang. Ini nyantai aja. Masih ngasih ini makan ikan? Masih dong. Rumah lu di Cipinang, Jos ya? Cipinang bang. Cipinang. Salah satu rutinitas juga itu gua ngasih makan ikan. Emang dari lahir tinggalnya di Cipinang? Cipinang bang. On fire pokoknya di Cipinang. Berarti sekarang masih sama keluarga? Apa udah berkeluarga lo? Wah, masih sama keluarga bang, belum berkeluarga. Belum berkeluarga ya. Aktivitas sekarang ngapain nih? Nyibukin diri sendiri sih bang. Ada usaha juga sih gua, jadi set job di usaha aja dulu fokus. Oke, lebih cenderung ke usaha ya? Ya. Jos, kita ngomongin nostalgia masa sekolah nih sesuai dengan konten podcast nostalgia masa sekolah. Dan Joshua ini dari SMK 34 ya Jos ya? Iya betul bang. SMK 34, kalau zaman dulu zaman 80-90 STM 6KR. Lebih dikenalnya sampai sekarang orang nyebutnya 6KR. STM 6 Keramat Raya. Betul Jos ya? Betul bang. Dulu emang namanya STM 6 sih. Terus berada di Jalan Keramat Raya, jadi ya 6 Keramat Raya gitu. 6KR. Dulu masuk 2011. Kenapa itu Jos? Terobsesi masuk STM atau milih 6KR? Alasannya apa? Sebenarnya sih gue nggak tahu bang kalau itu 6KR ya. Karena dulu gue tuh target gue emang masuk negeri aja. Nah, waktu itu ada pilihan atau kayak gue? Pilihan gue. Pilihannya apa aja? Dulu gue SMK 1, SMK 5, sama SMK 34. SMK 1 Budut, SMK 5 Bonser, SMK 3 6KR. 34 ya. Dan kepilih dapatnya? Pertama awal diterima tuh gue sempet bang di SMK 1. Cuman di jurusannya ya nggak gue suka, perkayuan gitu. Makanya gue lebih milih jangan ya udahlah. Akhirnya gue ngelos di SMK 1. Nama gue ada di SMK 34 jurusan teknik listrik. Akhirnya gue lebih milih yang SMK 34 gitu. Di Bonser jangan-jangan nama lo ada juga ya? Mungkin. Soalnya gue nem gue cukup gede juga waktu itu bang saat itu. Berapa waktu itu nem? Gue dulu nem gue 29
Berapa pelajaran? Digabung dulu bang, zaman gue tuh. Oh, pokoknya pada saat itu lumayan tinggi ya 29 ya? Tinggi bang, dulu tuh paling tinggi 31. Ibaratnya yang paling tinggi 31, jadi 29 menurut gue ya udah lumayan tinggi lah. Dan jurusannya ada di 6KR yang lo mau. Perkayuan gue juga baru denger tuh sekolah STMK ada jurusan perkayuan. Dari tahun berapa itu SMK perkayuan? Dan masuk 6KR 2011, zaman lo tuh seperti apa, Jos? Dan suasana 6KR masih sama gak sama dengan era 2000 milenium atau 90? Zaman lo seperti apa? Sebenarnya sih di luar ekspektasi gue sih bang ya. Gue nggak ngelihat dari kayak nih sekolahan, ternyata sekolahan ribut. Nggak mengenal itu sih awalnya. Cuman gue tahu kalau ini STM udah pasti ada penataran. Cuman setelah gue masuk, wah gila ternyata musuhnya banyak juga. Musuh ini musuh yang dibuat warisan ya berarti jatuhnya. Iya, ibaratnya udah dari alumni yang lain lah. Kalau berarti kalau intensitasnya itu masih sama tuh, pergi dan pulang sekolah untuk ketemu rival tersebut. Wah itu udah hampir setiap hari bang gue ketemu. Ibaratnya hampir setiap hari udah pasti dipantekin gue. Hampir setiap hari dipantekin. Begah deh pokoknya deh. Lu masih ada zaman basis, masih ada bis lu ya? Ada bang, gue sampai lulus masih ada. Basis mana sih? Kalau gue karena rumah di Cipinang ya, jadi gue lebih milih ke 9A bang. Jadi kan kalau 9A dia lewat Perumpung, jadi gue tinggal lanjutin Metro 52, dulu di Metro 52 gitu sih. Oh berarti sama gue ya, 9A ya. 9A itu armada yang dari tahun 90-an sampai sekarang masih tersisa, masih ada. Sekarang tinggal 9A doang lagi malah ya kayak. Tinggal 9A doang sisanya. Yang lain udah busway. Berarti banyak juga dulu sampai berarti teman-teman gua sampai ada yang keluar juga, banyak korban juga gara-gara berarti hampir setiap harinya dipantekin terus ya. Itu maksudnya nggak selesai sampai lulus gitu di angkatan lo? Iya ada. Kalau lo lulus, Jos? Kalau gua sampai lulus bang. Alhamdulillah. Walaupun penuh banyak rintangan, cobaan. Parah. Iya. Cuman kalau gue bilang, masa ya cuman kayak gini doang. Biasa aja lah, nikmatin aja lah. Target goal harus lulus ya, nggak berhenti di tengah jalan atau pindah sekolah ya. Apalagi pas itu gue kelas 2 tuh gratis itu bang, ya kan bayaran coy. Kalau udah mulai gratis, tapi belum zaman KJP ya? Belum ada itu KJP bang. KJP itu gue kelas 3 kalau nggak salah tuh baru udah mulai itu KJP. Terus ini yang lagi rame nih di zaman lo mungkin ya. Kalau zaman gua kan emang 6KR, Budut sama Bonser satu tempat praktek di BLPT Pulau Gadung. Zaman lo ini udah terkenal orang bentuk aliansi 3 sekolah ini bom bongkar. Apa yang lo tahu tentang bom bongkar pas lo masuk? Yang lo tahu? Yang gue tahu soal bom bongkar ya. Kalau gue sih yang gue tahu bang, dulu tuh gue nggak terlalu ini banget sih bang, maksudnya nggak terlalu tahu kok. Tahu-tahu ada aliansi bom bongkar. Gue nggak tahu ya. Soalnya yang gue tahu tuh dulu gue temen emang sama Budut sama Bonser, karena sama-sama kayak anti swasta Jakarta aja gitu. Jadi oh, sekolah negeri yang anti swasta Jakarta. Ya, terus gue tahu gitu tuh dari atasan-atasan, ibaratnya gitu ya, pokoknya anti swasta Jakarta lah gitu. Makanya musuh, pokoknya swasta ya musuh gitu aja sih. Oh, swasta tuh musuh bom bongkar. Iya. versi menurut zaman lo begitu ya? Gua bang, kalau pandangan gua, kalau zaman gua sih nggak tahu juga. Kalau pandangan gua gitu kayak, ya gua temen sama Budut sama Bonser karena dia anti negeri gitu, kita anti swasta Jakarta gitu sih gua. Sering gua ya tuh bang. Kenapa? Kelas 3 baru deh. Pas gua kelas 2 tuh
kayak ada, karena mungkin karena gabung kayak bikin gitu-gitu, baru dengar deh tuh gue tuh Bonser, Budut, KR gitu, baru tahu tuh gue tuh kalau bikin aliansi gitu bang. Kalau yang lain bikin aliansi atau sebelumnya udah ada aliansi? Kalau yang swasta yang tadi lu maksud nih? Ada bang aliansi, ibaratnya rivalnya bongkar lah ya. Iya, apa tuh? Yang Ada swasta tuh. kan banyak di Jakarta, kan banyak di swasta. Khususnya timur pusat. Yang kental banget ibaratnya PKI dulu kalau nggak salah, yang kental banget itu. PKI itu apa? Poncol? Iya itu Poncol, Kapal, sama Israel tuh. Itu yang kental banget lah ibaratnya. Dan lahirnya siapa duluan nih? PKI dulu atau Bom Bongkar dulu menurut lo? Gue sih tahu 3 sekolahan itu emang gue tahu dari dulu sih. Kalau terbentuk aliansinya kayaknya gue kurang tahu sih bang siapa lebih dulu. Cuman kayak dia dulu deh. Karena kan dia musuh semua tuh, Israel sama Poncol kayaknya musuh banget tuh dia sama Budut ibaratnya. Mungkin gabung ya kan, bikin aliansi apa gimana. Dan berapa sering lo bentrok sama aliansi PKI Bom Bongkar versus PKI nih ya? Berapa sering? Selama lo 3 tahun? Gua ngalamin 2 tahun dong tuh bang ribut sama PKI itu. Kelas 1 sama kelas 2 gua ribut. Ngalamin ribut sama PKI. Bisa diceritain Jos? Itu pecah habis gitu waktu itu, tahun pertama. Chaos ya? Chaos habis itu tahun pertama. Di Cilitan kalau nggak salah gue tuh ribut sama PKI. Cuman itu gue nggak ada anak budutnya sih bang. Cuman sama Bonser sama Malaka kalau nggak salah itu gue. Nggak ada Malaka, cuman KR sama Bonser. Apa ada ya anak budutnya, gue lupa juga sih itu. Gue sih di Cilitan itu. Itu kelas 1 lo? Itu gue kelas 1. Itu lama itu chaos. Oh lama itu bang. Gua nggak terlalu lama sih, karena kan tahu sendiri bang jalur Cilitan gimana ya kan, dulu apalagi masih kayak rame angkot, rame-rame yang perdu gitu. Bentuknya kalau begitu zaman lu janjian ya berarti udah janjian ya? Enggak, gue bang dulu mah gue nggak ada janjian, jadi kayak kita udah masing-masing udah tahu nih, wah dia ulang tahun tuh sekolahnya dia. Oh, berarti momen ya, momen tertentu ya? Momen tertentu, jadi nggak ada istilah janjian-janjian. Emang udah sama-sama tahu kayak bang, wah dia ulang tahun tuh, sambut. Jalan aja ketemunya aja. Ulang tahunnya ulang tahun PKI apa ulang tahun versi yang gue tahu nih Poncol misalnya tanggal 30 September gitu. Versi gimana? Iya, versi yang masing-masing sekolah itu bang, jadi kayak tanggal 28 kalau nggak salah ulang tahun ini deh Kapal. Terus? Jadi setiap mereka ulang tahun tuh pokoknya tuh 28, 29, 30 September itu harinya 3 sekolah itu. Dan mereka ini tuh tebal persona ya, kayak ngundang STM lain untuk nyambut gitu ya? Pasti bang, dia kalau udah 28, 29, 30 itu udah geger Jakarta pasti, ibaratnya udah pada tahu semua. Pasti ada keributan lah di mana kalau di 3 sekolah itu. Dan menurut tuh yang bisa mengimbangi cuma Bom Bongkar pada saat itu? Wah iya, jelas sih bang, cuma Bom Bongkar doang kayak waktu itu. Yang bisa yang ada perlawanan lah kalau ribut sama dia, yang berani ngepetin dia kalau lagi habis gitu. Karena pas zaman itu kayaknya PKI itu lumayan disegetin juga lah. Disegenin di Jakarta. Nah, karena dulu juga kan cuma waktu zaman gue itu yang aliansi yang bener-bener ada namanya PKI mau Bom Bongkar doang itu. Terus setelah lo lulus baru berkembang tuh Bom Bongkar, ada yang gabung Malaka sama Adiluhur. Nah itu gue baru tahu coba sama Adiluhur. Karena gue dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak ngerasain gitu bang sama Adiluhur. Atau Malaka? Sama Malaka juga. Pernah sama Malaka paling pas ulang tahun Budut.
gabung sama Malaka pas ulang tahun gue. Karena Malaka yayasan budut juga ya sekolahnya ya. Nah kalau sama El tuh gue kejadian pas di Cilik itu bang, itu mau nyambut kapal Blok M ulang tahun. Kapal Blok M ulang tahun. Seingat gue sih itu tuh gue tuh gak pertama kali gue jumpa sama Adiluhur ya itu. Pas. Jadi air habis nih, gue mau nyambut kapal bang, gue bawa ke Cililitan. Bentroknya di Cililitan berarti? Di Cililitan, di lampu merah Cililitan ya persis. Yeah. Ending 43 tuh habis. Pas turun gue liat pelajar rame, cuman tangannya hitam semua tuh ya kan. Hitam semua Adiluhur dong, hitam putih kan Adiluhur hitam putih ya? Hitam putih, iya itu Adiluhur. Nah pertama kali itu akhirnya gue turun, gue bantai, baru mau ngeluarin BR. Nah BR gue ditangkap nih bang sama kawan gue ada tuh Batak, anak Rebo, anak kampung rambutan dari itu. Ditangkap, nggak taunya teman gue ini Batak kenal sama yang anak Adiluhur itu, teman SMP-nya katanya sih gitu gue ingat. Jadi gabung. Ya akhirnya udah gitu aja lah, ibaratnya gue juga tadinya kan ibaratnya gue kan anti swasta Jakarta kan dulu, ibaratnya kayak oh udah deh. Oh ya udah gabung deh. Gak lama tos-tosan itu di tengah-tengah lampu merah bang, tos-tosan di kiri anak kapal Halim, di kanan kapal Blok M. Oh, lo kepres dong? Di tengah-tengah anak-anak. Iya dipres dong lo? Dipres kacau itu pecah juga itu habis. Lama tuh ya, chaos deh. Lama itu bang di Cililitan. Itu anak Adiluhur apa anak AR gitu, ada yang kena tuh situ satu. Ada yang korban. Ada korban satu di situ. Anak Blok M pun juga sama, ada yang kena juga. Jadi di kiri kapal Halim dikit bang, yang Blok M rame nih, karena dia ulang tahun ya kan. Terus? Akhirnya gue gerus yang kanan, gue habisin yang di Blok M yang gue ributnya sama Blok M, akhirnya gue ributin. Dan berkelanjutan setelah itu Adiluhur gabung ke Bom Kral ya? Nah itu kayaknya sih dari situ awal mulanya bang. Karena justru malah Bom Kral yang lebih kuat kalau kesini-sininya gitu loh. Lebih sering apa ya? Lebih sering aksi lah gue. Ini versi YouTube ya gue lihat ya. Karena juga sekarang juga sosial media sih bang, jadi apa-apa gampang. Iya betul. Zaman kita ibaratnya zaman gue bang, sosial media ibaratnya. Apa waktu itu? Twitter ya? Twitter iya, zaman gue Twitter dulu. Belum dan udah gitu juga nggak ada istilah janjian. Ibaratnya seketemunya aja udah dulu. Karena niat mau pulang sekolah, jarang juga gue nyari-nyari gitu, ngayap jarang bang. Ya karena kayak era 90-an lah, pergi dan pulang ketemu rival, bentrok, udah gitu aja ya. Iya, itu aja. Kalau gue dulu jarang gue ngayap. Terus Jos, momen apa Jos yang lo pernah merasa terpojok, ada gak momen merasa terpojok lo pengen mati, atau yang tadi kan lo kayak lo tadi di press tuh, momen lo kejadian lo merasa terpojok, wah gua hari ini kayaknya mati nih, ada terakhir nih, ada gak tuh Jos? Gue kalau itu kayak sebenarnya banyak sih bang, gue momen kayak hampir wah kayak gue mati deh, atau selamat, gue mati atau selamat. Yang paling lo inget? Hampir inget semua bang gue. Ibaratnya gue kalau momen yang gitu pasti gue inget tuh. Terekam ya? Terekam. Bisa cerita gak? Satu aja. Makanya yang ibaratnya yang emang lagi real, gue jalan tau dipantekin terus ribut paling ya. Kayak gue gitu ribut sama Israel bang. Israel tetanggaku, idolaku dong. Tetanggaku. Hah? Iya. Terus gimana terus? Itu gue lagi di Patas tuh bang, lagi mendek tuh. Gue sama anak, ada basisan kereta gue lah, ya kan, Nakpa 32. Gue mendeng nih di bis, itu di daerah Berlan, Berlan. Majuan dikit deh tuh ada gang kecil, jangan di desa Mantekin. Nah di situ nggak kelihatan bang, jadi gue mendeng aja. Mau tahu-taunya
bung keluar semua bang. Israel. Baret. Sama kajet itu digabung bang. Oh, sama Kajet. Seragam coklat. Kajet ini apa? Kartika Jenny ya? Kartika Jenny. Bung, der, habis deh tuh gue bisa kan dihantemin judul. Gak terima dong, ya kan? Gak terima, gue turun. Kira gue suruh turun anak-anak. Kira turun dipetin. Bung, begah juga bang anak-anak, ya kan? Rame banget dia. Berarti mereka ready ya? Tapi mereka orang tuh kalau mantekin gue udah pasti ready bang. Terus gimana Jos? Akhirnya gue petin, ribut dah. Begah kan ya gue capek juga. Cuman posisi di situ teman gue masih ngeributin. Akhirnya gue balik badan lagi, gue ributin lagi bang. Gak taunya nih di sini ada yang nyaru bang, pakai pakaian bebas. Gue rasa alumninya tuh, paling botak tuh, gue masih inget banget. Bang dari samping. Nyolong jatuhnya nyolong. Jalan dari samping, gue tangkis tangan kanan. Cuma gue jatuh, gue langsung disitu. Aduh. Pas jatuh gimana? Dihantemin gue. Aduh, dibancakin lo. Nah, istilahnya dibancakin lah ya. Istilah dulu bancakin. Akhirnya gak lama pas gue jatuh bancakin. Nah, temen gue nih ngeliat gue dibancakin. Di-kick balik lagi sama dia. Dikit balik baru dia kabur. Gue dibangunin coba. Dibantai lagi sama dia, dikejar lagi. Widih, serem juga ya. Soalnya jalur itu emang enak banget kalau buat ribut. Iya emang gede sih jalur situ. Tangkep. Nggak lama gue cabut, jatuh lagi gue bang. Lu jatuh lagi? Jatuh lagi. Wih, itu jatuhnya kenapa sih? Yang kedua kali jatuhnya kenapa? Kaki gue nggak bisa tahu, kayak nggak punya kaki bang. Gak tau gue jatuh aja gitu. Terus? Jadi teman gue bangunin nih, cuman nggak dibopong bang, nggak kayak dirangkul gitu kagak. Ibaratnya dibangunin, Jo lari Jo. Nah gue lari, teman gue lari, gue kayak nggak punya kaki, jatuh lagi. Terus kejar lagi sama mereka, dapat lagi lo? Dia mau ngejar gue, nggak lama polisi datang bang. Oh, ketolong sama polisi lo? Polisi, gue ditangkap di situ bang. Lu malah ketangkap polisi? Polisi gue di situ. Teman gue pada mau balikin ya kan, ibaratnya biar gue dilepas. Kok polisi makin banyak. Akhirnya teman-teman gue cabut, udah gue ketangkep di situ. Lu doang yang ketangkep? Gue doang yang ketangkep. Ada BR, lu pegang apa lu buang? Gue buang untung apa? Pas gue jatuh kan BR jatuh tuh, gue nggak tahu dia tuh BR kemana, ibaratnya. Pokoknya kedua yang jatuh kedua itu pilihannya antara lo dibancakin lagi sama ketangkap polisi. Mendingan lo ketangkap polisi atau mendingan nggak ada duanya sih sebenarnya. Mendingan sih. Berarti resikonya tawuran ya itu deh ya. Kalau nggak lo bancakin, kalau nggak lo tangkap polisi kan. Sebenarnya resiko ribut itu doang. Polisi ya sama lo kena gitu aja. Sama lo kena gitu. Nggak ada untungnya sih sebenarnya mas. Cuman karena itu perjalanan lo pagi-pagi lah gitu ya. Itu enggak bang, itu pulang sekolah. Oh pulang sekolah. Karena perjalanan pulang sekolah lo akhirnya mau nggak mau harus hadapin itu ya. Hadapin itu. Gue sering bang mau pulang mau berangkat tetap aja gue. Makanya gue bilang kalau ibaratnya ditanya, lu mau mati gini gitu. Wah gue banyak jadi gue bingung ceritanya mana. Kalau di tahunan lu selama 3 tahun, gue dengar ada yang meninggal ya? Ada kawan gue bang. Kawan apa nih? Sekolah, sebasis, seangkatan? Beda seangkatan sih dia, beda basis sama gue, dia anak 40. Gue ada 2 tuh bang kawan gue, yang satu adik kelas gue yang meninggal ada tuh. Yang di posisinya ada lo yang meninggal yang mana? Yang di posisinya ada gue, dua-duanya ada gue bang. Nah yang teman seangkatan lu kelas berapa tuh kejadiannya? Seangkatan gue kelas 1. Kejadiannya gimana tuh? Pulang sekolah juga sama, pulang sekolah, cuman kan beda basis ya, dia 40, gue 9-an. Jalan, pas jalan pulang, ini dia ibaratnya, dia udah naik duluan bang, namanya bis 40 gimana sih dulu? Iya. Bis 916, ibaratnya jalannya lelet, sebelahnya kan dulu masih on fire ya kan? Iya. Dia pasti duluan lah, kayak keong jalannya dia lah. Akhirnya dia gue balap.
gue ribut duluan tuh bang di sana, di Kelor gue ribut, dipantekin duluan tuh gue sama 3 sekolahan lah. Wih, aliansi berarti udah siap lah ya. Tadi siap dia, ready dia. Ribut akhirnya gue tuh bang, gue ribut ya kan, nggak lama 40 datang nih, bis 40. Itu posisi gue lagi ribut, bis 40 tetap malah jalan lurus bang, malah ngelewatin gue orang. Lah. Kok? Di situ sih dia, mungkin dia entah dia nggak ngeliat kalau gue lagi ribut apa gimana gitu. Akhirnya bisa dia yang habis dibantai. Terus temen lo itu nggak terselamatkannya gimana? Jadi dia mau nurunin bang, langsung mau nurunin gitu, langsung mau ngeributin. Mau ributin yang aliansi tadi? Ya, cuman dia salah langkah sih, kayaknya salah langkah pas turun bang. Salah langkah, keplanting, bisa ngebut lagi pas posisi kayak gitu. Aduh. Kira kena separator busway kepalanya. Udah, di situ gua nggak tahu lagi tuh. Gua cuma dapat cerita kayak gitu doang tuh pas itu. Berarti ini jatuhnya karena ulah kesalahan dia ya, miss salah langkah gitu ya, bukan fight ya. Tapi pas katanya sih gue dapat kabar pas dia jatuh dibantai lagi bang, dibantai juga katanya. Aduh, disayurin juga, dibancakin juga. Iya, katanya gue dapat omongan. Makanya kan gue langsung ngebal tuh ya kan. Langsung ngebal lo? Langsung ngebal. Kemana? Ke sekolahannya apa? Ke sekolahannya. Hari itu juga? Nggak, hari itu sih agak gue kan nggak mungkin, karena gue ada guru gue tuh Pak Imam, selalu dia tuh kalau ada apa-apain pasti mencari gue tuh bang. Jadi kayak ngasih arahan buat gue supaya jangan terlalu terburu-buru buat ngebalikin, kayak pokoknya ngasih saran tuh bang ke gue. Berarti hari berikutnya? Setelah berapa hari kemudian baru gue balikin, lo serang langsung sekolahannya? Iya, itu gue kan mantekin 13, Papa 916 gitu. Itu sama dibajak sampai depan sekolahannya dia. Tuh kelas 1 ya? Kelas 1 itu bang. Terus yang satu lagi, yang adik kelas lu? Lu berarti jatuhnya ada kelas 2? Apa kelas 3? Kelas 2 itu gua. Gua kelas 2 masalah. Kejadian di mana? Di Kelor juga? Apa di tempat yang beda? Kalau ini dia jatuhnya sih murni kecelakaan sih kalau ini bang dia. Di daerah? Di daerah Jatinegara itu depan stasiun. Kepleset dia bang, jadi 9A nih, waktu itu gua berangkat pagi, hujan tuh, jatuh gerimis kecil, posisi pas di tikungan Jatinegara. Nah ini anak 9A yang nunggu di situ pada mau naik nih bang, jadi pas dia mau naik, dia pegangan, kan injekan 9A agak licin tuh ya. Iya, yang tangganya itu. Ya, nah dia nginjek itu, tangannya pegangan yang besi, karena 9A-nya agak ngebut gitu ya kan, akhirnya dia keplanting juga jatuh. Astagfirullah. Jatuh ke belakang, baru jadi kepalanya retak ke ban belakang bang. Itu pagi-pagi Jos ya? Pagi-pagi tuh mau berangkat bang. Berarti selama lo 3 tahun 2 kali tuh korban. 2 kali ngerasain gua. Terus perasaan lo gimana Jos? Wah, gua kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu kadang sedih juga ya kan. Lo sempet berpikiran mau berhenti pindah sekolah atau gimana, sempet gak? Sempet bang, gue mikir kayak wah begah juga gue kayak gini ya. Cuman gue pikir lagi, masa gue nyerah begini-gini doang. Berarti gue laki-laki lah. Berarti harus bisa ngelewatin ya prosesnya. Harus bisa gue lewatin kok. Malah gue bikin kayak gue harus bikin mereka yang takut buat mantekin gue pada saat itu. Iya lah. Akhirnya gue terbiasa gue nyaman sendiri bang. Gue pernah di 9A waktu itu dimasukin 9A gue mana kajet. Posisi lo sendiri? Berdua gue sama teman gue tuh ada anak Pinang. Dimasukin lo dikepung? Akhirnya gue berantem di dalam bis, tonton-tonjokan. Jadi buat have fun aja bang. Tendang-tendangan sampai dia pada jatuh-jatuhan keluar. Tapi posisi lu udah terbiasa ya, udah tahu situasi kondisi dan rival tuh seperti apa, udah tahu ya?
udah biasa, gue udah terbiasa, nyaman sendiri, akhirnya gue nikmatin aja udah. Sampai ini yang gue tertarik ngundang lo nih buat pesan moral buat yang lain. Sampai suatu kejadian lo mengalami cacat ya Jos ya? Bahasanya cacat lah ya. Iya betul. Gimana Jos ceritanya tuh Jos? Ini versi podcast ya, bisa lo ceritain nggak kejadian sampai lo cacat di badan lo? Wah itu emang itu nggak bisa gue lupain itu sih. Ibaratnya kayak gue udah bertahan ya jauh ini, nggak tahu ya apes juga. Itu kelas berapa Jos? Itu gue mau naik kelas 3 bang. Oh masih kelas 2. Kelas 2 semester 2 lagi proses ujian buat naik kelas. Kejadiannya daerah mana? Itu gue di Perumpung bang. Di Perumpung. Salahnya salah gue juga sih, emang gue nggak ngikutin kata hati gue lah ibaratnya. Pagi apa ya pulang sekolah? Pulang sekolah itu bang sore. Ibaratnya itu tanda-tandanya udah banyak dulu bang, kayak buat suruh. Sebenarnya tuh gue disuruh kayak pulang duluan bang, cuman guanya tambeng gitu, kayak gue ikutin maunya gue aja udah. Itu Terus gue prosesnya lu lagi nongkrong asik diturunin musuh atau gimana? Gue lagi nongkrong asik tuh bang, ada di warung tongkrongan gue kalau anak 9A. Kan gue mau sejauh mana gue jalan, sejauh mana gue pulang, gue harus nongkrong di situ pulangnya. Widih, asik banget kayak tempat tuh. Asik gitu tempat bang. Warung rumah ada bro. Lagi nongkrong tuh bang, asik. Gue lagi nonton bokep itu. Wih, lagi asik nonton bokep ya. Terus? Gitu. Apes bang itu, malah petaka anjir buat gue bang. Gara-gara nonton bokep? Iya. Terus gimana? Itu salah satu penyebab sih kalau kata gue. Nggak lama ya gue bokepnya selesai, gue pulang bang. Pulang? Gue pulang nih, gue ada anak kelas 1 gue ajak pulang bareng sama gue. Gue jalan ke depan, gue nggak tahu ya di depan gue udah, wow lu mau kemana lu, ya biasa lah. Itu apa, aliansi? Aliansi 2 sekolahan. Lu berapa orang? Gue di situ 6 orang dong. Mau nggak mau lo hadapin? Enggak, jadi gue arah balik berdua nih. Kan sisa 4 orang tuh di warung emak. Pas gue jalan di Pantekin, gue balik lagi ke warung emak bang. Kayak nyuruh adik kelas gue suruh ambil BR lah, kan sudah ada orang tumpung itu. Gue ributin lah bang, ibaratnya kan gue masih muda, gengsi gue ibaratnya. Harus balikin lah ya. Ibaratnya gue nggak bisa direndahin dari dulu bang, orangnya kayak orang gue cemen lo gitu doang, udah gitu-gituin. Nggak bikin lu sebulan lo. Ya udah gue bilang, gue ributin dah akhirnya. Ya udah lu tunggu sini lo, gue ambil BR. Gue suruh adik kelas gue ambil BR. Akhirnya gue megang BR. Udah gue ribut sih tuh. Salahnya gue buka 2 jalur sih bang. Wih. Nah tahun ini bang, jalur Perumpung gede. Lu berenam buka 2 jalur? Iya, salah gue situ bang. Aduh. Kesalahan fatal itu gue, salah gue. Biasanya gue nggak kayak gitu tuh bang, gue selalu pakai otak biasanya gue kalau ribut. Tumben-tumbenan itu emang udah jalannya kayaknya. Terus gimana tuh? Pancing gue buka 2 jalur. Nah musuh kan unggul jumlah ya. Udah pas gue buka 2 jalur, musuh unggul jumlah. Adik kelas gue nih yang di kiri jebol bang. Berenam jebol. Posisi gue di belakangan masih gue ributin, didorong. Pas gue mau bacok nih kan, ada 1 orang tuh jatuh sama gue. Pas gue mau bacok, nggak tuh yang jebol di sini pada muter balik semua ke gue. Ditangkap gue. Ditangkap. Diguyur langsung tuh. Guyur apa? Pakai air keras. Air keras. Seluruh badan? Kagak sih, leher doang bang, sebelah kiri. Jatuhnya lu dipegangin ya? Dipegang 1 orang itu doang tuh yang pegang air keras. Langsung disiram sekena-kenanya? Iya diguyur bang, gue bukan siram. Gue siram kan dari jauh, kalau dipegang kan diginin, diguyur deh. Diguyur langsung? Terus nggak langsung berasa berarti ya? Kagak langsung berasa bang. Gue ngamuk langsung, gue acak-acakan pakai BR gue. Dia udah pada cabut. Oh gue bilang, wah ini ngebul. Gue bilang, wah herkan.
cabut gue langsung bang, gue BR, masuk warnet. Masuk warnet, apa yang lo lakuin? Mandi gue bang. Ya, lo hajar lagi sama air. Iya, gue mandi di situ, gue ajar, udah mendingan dikit. Pas gue keluar dari kamar mandi panas lagi. Wah, gue harus ke rumah sakit. Akhirnya gue nelpon adik kelas gue tuh, gue suruh jemput gue. Dibawa kemana? Ke Persahabatan gitu gue. Apa yang dilakuin di sana? Penanganan pertamanya sih gue dikasih air infusan dulu bang, biar adem. Emang panas banget sih itu waktu itu pas udah di rumah sakit, berasa panas. Sampai berasa panas, akhirnya berasa apa lagi? Gimana ya, kayak ditarik gitu kulit tuh bang. Parah sih itu kalau menurut gue nyesel juga sih. Kayak anjir tadi gue pulang. Dendamnya dulu sampai gue lulus aja gue dendam waktu itu. Cuman akhir-akhir gue baru ikhlas tuh tahun-tahun berapa? 2019 Itu ditarik kulit kayak kebakar dong berarti ya? Wah iya bang, parah. Warnanya hitam juga bang, berubah warna. Kulit lu berubah warna? Bukan merah lagi, hitam langsung? Hitam. Itu sekitar apa, leher? Leher sama pundak. Leher sama pundak. Apa yang lo rasain yang sehari-hari nih di kondisi itu? Nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak bergerak kali ya? Lebih ke nggak enak bergerak aja sih. Kayak mau ngapa-ngapain gue jadi susah bang. Berapa lama? Jadi, hal yang harus bisa gue lakuin sendiri, jadi kayak minta bantuan orang tua gue gitu. Oh, berarti balik lagi ke keluarga ya, Iya. yang lebih dominan di sini. Enggak lah, jauh keluarga bang lebih dominan. Teman-teman ya hari doang. Temennya cuma di jalur doang ya? Iya, di jalur doang. Prosesnya berapa lama, Jos? Sampai lu bener-bener sehat? Ada itu bang, gua bisa beraktivitas lagi setelah 6 bulan lah. 6 bulan lu nggak sekolah? Nggak bisa? Gue sekolah, jadi gue setelah sebulan baru gue sekolah. Karena kan gue ditegur dulu kan sama guru gue kayak, yo lu harus ujian, kalau enggak lu nggak bakal bisa naik kelas gitu. Ya udah, akhirnya gue paksain sekolah, padahal gue harus masih wajib buat istirahat juga kan total. Gue paksain aja sekolah udah, dengan keadaan kayak gitu juga kan gerak. 6 bulan itu lu berobat kemana aja, Jos? Gue ke RSCM. RSCM. Berarti intensitasnya lebih ke dokter kulit? Iya, kan gue operasi juga tuh kan waktu itu, 2 kali gue operasi. Lu waktu itu pakai BPJS? Ada zaman BPJS sudah ada belum tuh? Belum ada. Gue operasi pertama kagak pakai tuh bang. Pribadi? Operasi kedua baru gue pakai. Boleh tahu kalkulasinya habis berapa, Jos, untuk proses luka seperti itu? Wah, tuh gede bang gue. Gede itu gue lupa juga berapa juta gitu nyokap gue habis. Karena dia nggak pernah mau ngasih tahu juga bang, kayak mungkin dia ngerasa takut gue ngerasa bersalah apa gimana kali ya. Jadi nyokap gue taunya pengennya gue sembuh, apa nih gue dilakuin gitu ibaratnya. Balik lagi ke orang tua dan keluarga ya? Karena gue selama di rumah sakit nih, ya gue badan gue dong bang, nggak ngurusin yang kayak gitu-gituan. Oh iya, fokus ke badan lo lah ya? Kata nyokap gue juga udah, lu ikutin aturan dokter aja, yang penting lu biar cepet sembuh, biar beraktivitas lagi. Masalah kayak gini aneh biar orang tua yang ngurus. Walaupun dalam hati gue kayak, wah ini pas gede banget nih biaya-biayanya gitu. Karena kulit juga kan, apalagi gue pakai dokter yang spesialis ibaratnya gitu bang. Itu yang penyesalan ya, Dos ya? Sebenarnya penyesalan selama lu 3 tahun di 6KR ya? Itu nih momen paling menurut gue kayak, wah kacau. Ternyata akhirnya kayak gini gitu. Wah ini kok dikasih akhirnya kayak gini. Dan jati diri lo makin kebentuk dong, bahwa siapa orang yang menurut lo hidup lo itu berpengaruh dan sayang sama lo. Siapa lu diantara siapa yang emang cuman sesaat pada saat itu. Pikiran lu macam-macam lah pada saat itu ya.
pikiran gue macem-macem bang. Sama gue juga, cuman gue tertuju ke keluarga dong sih, karena pas posisi itu tuh nggak ada sih bang teman, nggak ada sih kalau buat gue bertuju posisi itu. Kayak teman cuma datang pergi aja udah, nggak kayak yang gue pikirin gitu. Kalau teman bakalan peduli seperti yang gue pikirin, cuman itu cuma datang pergi aja udah, kayak cuma sekedar basa-basi aja lah gitu. Ya kolekan semampunya lah ya, kolekan semampunya. Gua kagak ngarepin kolekan sih bang dari dulu emang. Pas kayak gitu ibaratnya, cuman ada aja lah. Ini ibaratnya satu sekolahan waktu itu bang, posisi kolekan sampai guru-gurunya juga. Karena gue cukup dikenal lah gue sama guru-guru, oke gitu, kantin. Lo humble lah buat mereka, lo familiar lah gitu. Iya, bahkan sampai gue setelah lulus pun mereka juga masih pada ini sama gue. Ya Jos, kesan pesan Jos, nih sudah di akhir sesi, pesan-pesan buat temen-temen atau rival-rival yang dulu pernah lo sakitin atau yang pernah nyakitin lo. Mungkin lo mau maafin mereka secara berbesar hati atau lo minta maaf sama mereka, gimana Jos? Kalau buat orang yang pernah ngenain gue sih ya gue udah ikhlas sih bang, udah gue maafin. Jadi kayak ya udah, kan hidup nggak berhenti sampai sini doang kan. Betul, hidup nggak berhenti sampai di sini Jos. Hidup gue harus terus berjalan gitu bang. Apalagi hidup kan singkat. Kalau gue seselin cuman gara-gara kayak gini doang ya, apalagi ini udah resiko gue juga kan. Yang mau tawuran juga kan gue. Pesan gue buat yang masih demen buat tawuran kayak gitu, mungkin lebih ke dipikirin lagi deh. Karena kalau lo kenapa-napa tuh yang susah lo sama keluarga lo doang. Padahal kan lo ribut bareng teman-teman lo kan, lo saling lindungi sama teman-teman. Tapi kalau lo kena, cuman keluarga lo yang ada. Itu aja sih. Ya, betul banget Joshua. Terima kasih nih telah berbagi di konten podcast Nostalgia Masa Sekolah. Dan terus semangat Jos, usahanya biar lancar. Amin. Joshua usahanya apa biar sekalian nih? Usahanya kalau Jos, kalau nggak salah ini aja ya. Merchandise ya? Hah? Jam SWAT. Oh jam ya. Iya. Jualnya di mana? Di IG? Ada di IG bang, Sprint Store Jakarta. Sprint Store Jakarta. Terus selain di IG di mana? Jakarta. Apa? Selain di IG, di Tokped atau di toko online ada? Nggak ada sih gue, IG doang. Cuman bisa langsung datang ke rumah juga kok. Oke, nanti kita tampilin IG-nya Joshua yang sama-sama seneng koleksi jam. Fokusnya Joshua ke usaha jam, khususnya SWAT ya? Khusus SWAT sih. Oke. Lebih banyak. Ya Jos, makasih nih telah berbagi di podcast Nostalgia Masa Sekolah dan di channel YouTube Bonser Channel. Balik lagi di sini hikmahnya, bahwa tawuran itu kata Joshua pilihannya cuma 3 ya Jos ya. Pertama, masuk rumah sakit. Kedua, masuk penjara. Yang amit-amit, ketiga, masuk kuburan. Bener Jos ya? Betul banget bang, itu udah. Nah, jangan diterusin. Ini hanya kisah masa lalu yang cukup dikenang dan buat pembelajaran buat teman-teman yang masih suka di jalur. Dan karena zaman corona ini sekolahnya di rumah, jangan coba janjian untuk ke jalur nih. Sekarang musimnya gitu Jo soalnya. Parah bang, kalau dia. Padahal sekolah udah di rumah, ngapain janjian untuk ke jalur ya kan? Cari. Ya Jos, kita kampanye Jos. Stop tawuran. Stop tawuran pelajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.